Halo, balik lagi kita udah masuk ke bagian introduction dan sebelum kita mempelajari graph ada beberapa prerequisite dulu nih yang pengen aku bikin kita familiar dulu. Yang pertama tuh sebelum kita mempelajari sesuatu enaknya kita tahu dulu gunanya ya kan, daripada kita pelajari terus nggak tahu gunanya. Graph ini banyak banget kegunaannya. Dari yang aku tahu ada dari bisnis report, ada meeting, ada struktur perusahaan. Tapi di antaranya tuh ada 3 nih yang udah aku pilah yang lumayan kita familiar lah ya. Ada matematika, kegunaan di matematika, banyak banget ya. Sebenarnya kita udah belajar di semester lalu, itu di mata kuliah Discretematic. Lumayan seru lah ya waktu itu ada graph theory. Di situ juga udah dibahas tentang spanning tree, minimum spanning tree, banyak banget lah. Lalu ada pertemanan. Pertemanan ini bisa berupa real life atau yang udah familiar Facebook lah. Ya. Facebook sistem temannya tuh menggunakan struktur graph. Jadi teman yang satu punya teman yang lain dan teman yang lain punya teman yang lainnya. Sedangkan teman yang satu tidak nih. Jadi teman yang lainnya bisa direkomendasikan ke teman yang satu. Sistem rekomendasi-rekomendasi gitu berkaitan erat banget sama yang ketiga, data science. Data science ini graf digunakan data science ini ada banyak untuk visualisasi atau untuk penentu data mana yang bakal digunain, data mana yang lebih valid dan segala macamnya deh. Pokoknya graf ini, eee, luas banget lah penggunaannya. Nah, menurut Bapak Lamon atau Bapak Laimon, ada benang merah atau inti yang bisa kita ambil nih. Jadi graf itu menurut Bapak Lemon, itu di mana kita memvisualisasikan dan mendefinisikan relationship antar komponen. Nah, komponennya itu apa sih? Relationship itu apa sih? Nah, jadi di graf ini ada beberapa kata atau istilah yang kita harus familiar dulu. Pertama, vertices. Vertices atau node ya. Nah, vertices atau node itu bisa dibayangin seperti komponen yang Bapak Laimon sebut tadi. Jadi, ini yang ditunjuk oleh angka nomor 5, yang bulatan merah angka nomor 5 itu semua adalah vertices. Kalau dibayangin, Bandung, Jakarta, atau Malang, itu adalah vertices-vertices dan edges, ada edges. Edges kalau kalian bayangin adalah jalannya. Jadi jalan dari Bandung ke Malang. Dan weight kalau kalian bayangin bisa berupa, jaraknya. Jadi jarak dari Bandung ke Malang tuh berapa sih? Nah, kalau di sini aku tulis 8 kan. Eee, kita kembali ke definisi Bapak Laimon tadi adalah, mendefinisikan relationship atau nanti kita bisa lihat edges. Jadi edges ini nggak harus kayak jarak aja, tapi bisa berupa relationship. Makanya graph bisa digunain di banyak banget. Dan antar komponen. Nah, bisa relationship antar komponen. Terus ada cycle. Di sini di cycle ini bakal aku kasih, definisinya aja dulu ya, atau supaya gambaran besar supaya kalian lebih mudah mengerti. Cycle itu di mana, eee, kita menunjuk satu node dan ada jalan atau ada edges untuk kembali ke node itu. Jadi dia bisa jadi node terakhir. Nah, itu disebut cycle. Terus ada juga loops. Kalau kalian lihat di angka 5 kanan atas di buntut ikan yang atas itu, by the way ini ikan ya, ada edges yang nunjuk dirinya sendiri. Nah, itu disebut loops. Ke depannya kalian lihat ada panah, 2 panah gini, ada satu panah. Yang 2 panah gini kita sebutnya sebagai undirected graph.
Dan yang satu panah gini kita bisa sebut sebagai directed graph. Kalau ini berarti mix ya, tapi yang mix tuh ada beberapa yang bilang mix graph, tapi ada juga yang bilang itu tuh ya directed graph aja lah. Nah, selanjutnya di bab 2 bakal aku bahas soal directed and undirected graph. Lalu ada pembahasan sedikit soal cycle supaya kalian lebih paham lagi. Dan loops. Oke, makasih banyak untuk sampai sekarang. Aku sudah di sini. Kita ketemu lagi di bab 2. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bab 2. Sesuai yang aku bilang di video sebelumnya, kita bakal bahas soal directed dan undirected graph. Apa sih yang aku maksud di situ? Sebelumnya udah dikasih gambaran-gambaran kecil lah, kayak satu panah, dua panah. Dan kenapa ini nggak ada panah? Undirected graph, atau biasa yang kita sebut graph aja lah ya, itu gambarannya biasa kayak gini. Dan di sini belum aku kasih weight. Kalian bisa kasih weight terserah di mana aja. Di bagian garisnya itu. Garis ini ya. Atau ini, atau ini. Terus kenapa sih ini nggak ada panahnya? Nggak ada panah seperti ini. Nah, karena undirected graph itu edges E ini, U dan V adalah komponen. Edges U dan V itu sama dengan edges V dan U. Maksudnya apa? Jadi E, U, V, bayangin U itu 3, V itu 4. Nah, mereka kan tadi panahnya bolak-balik kan. Nah, itu dianggap sama aja di undirected graph. Jadi, daripada kita tulis panah-panah gitu, kita langsung aja kasih garis. Bam. Cukup mudah ya di undirected graph ini. Mereka ini connected. Tapi ada juga undirected graph yang nggak connected. Apa ini maksud nggak connected? Itu bayangin aja, si satu ini nggak ada panahnya yang menuju ke satu. Tapi komponen itu ada. Bayangin pulau Pulau Seribu. Nah, tidak ada jalan yang menuju Pulau Seribu. Jadi nggak ada edges yang berupa jalan ke Pulau Seribu, tapi ada edges yang berupa air ke Pulau Seribu. Tapi kita lagi bahasnya edges ini jalan raya ya. Nah itu berarti graph, undirected graph yang nggak connected. Lalu ada digraph, directed graph. Directed graph bisa kalian sebut digraph atau ada juga nanti acyclic graph, acyclic digraph, ada graph. Oke lanjut. Di sini E UV tidak sama dengan EVU. Soalnya kalau sama dengan kan jadi undirected kan tadi. Walaupun di digraph ini bisa dicampur. Jadi gimana sih maksudnya? Jadi satu bisa menuju ke dua, ini satu yang di atas bisa menuju ke dua, tapi dua belum tentu bisa menuju ke satu, gitu. Dua bisa menuju ke tiga, tapi tiga belum tentu bisa menuju ke dua. Tapi bisa menuju ke dua kalau ada cycles, sorry. Nah, graph yang nggak punya cycles atau loop itu bisa kita sebut sebagai acyclic digraph atau acyclic directed graph. Di mana sebuah graph itu nggak punya cycle atau loop kayak gini. Lalu gimana sih cycle tadi? Katanya mau dijelasin cycle. Oke. Cycle tuh tadi penjelasannya kan di video sebelumnya di mana kita pilih satu note dan kita bisa kembali ke note itu. Atau pilih satu note dan dia bisa jadi note terakhir. Kalau kalian lihat nomor 2 ini, waktu kita pilih nomor 2 yang di sini, dia bisa menuju ke 2, dia bisa menuju ke 1, dan 1 bisa lagi balik lagi. Nah, berarti di graf itu terdapat cycle. Cycle itu kegunaannya apa?
bisa kita cari tahu lagi di, mungkin pertemuan-pertemuan nanti ya. Di sini juga nih bisa kalian tebak, di sini juga ada cycle. Bisa nggak kalau mulai dari satu, satu ke dua, dua ke dua, dua ke satu? Wah, bisa nih. Terus di mana juga tidak ada loop. Nah, loop yang benjol seperti ini, nah kalau tidak ada kayak gini dan tidak ada cycle, kalian bisa sebut graf itu sebagai acyclic digraph. Di digraph juga ada namanya bond. Bond tuh dibagi jadi dua, ada strong strong bond atau ikatan yang kuat, dan weak 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 bond. Maksudnya apa sih? Jadi, yang dimaksud strong dan weak itu di bagian koneksinya atau connected-nya. Strongly connected graph atau strongly connected digraph adalah saat, eee, kita pilih satu node dan node itu bisa menuju ke semua node-nya. Maksudnya gimana? Jadi waktu kita pilih nomor satu ini bisa ke semua node yang ada di graph ini. Dia bisa ke satu yang ada di level satu ini, satu yang ada di level 2, satu yang ada di level 3 yang ada di level 2, 3 yang ada di level 3. Jadi si satu ini bisa ke sini, 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 semuanya. Tapi berarti ini apa dong? Apakah ini strongly connected? Kalian bisa tebak dulu coba. Tidak, ini tidak strongly connected ya, karena si satu ini nggak bisa kedua yang di sini. Nggak ada jalannya dia kedua. Berarti kita bisa sebut graf ini bondnya adalah weak atau dia lemah. Satu node belum tentu bisa meraih node yang lain. Oke, mungkin segitu aja soal directed sama undirected graph. Lanjut nanti kita bakal bahas soal ketetanggaan atau adjacency berupa list dan matriks. Ini bakal berguna banget kalau kalian bakal ngoding nanti. Oke, terima kasih sampai saat ini saja. Kita ketemu di bab 3. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bab 3. Di sini kita bakal bahas soal ketetanggaan. Direpresentasikan berupa list atau matriks. By the way, sebelumnya jangan sampai kalian salah paham soal graph bond yang strong. Yang aku maksud dari yang satu ini bisa ke sini ke sini ke sini itu ada jalannya ya. Jadi satu bisa kedua tuh ada jalannya, bukan satu harus menunjuk dua, tapi ada jalan kayak satu ke dua lalu kedua sini. Oke, aku cuma nggak pengen kalian salah paham. Lanjut, ada ketetanggaan. Pertama, kita bakal bahas soal list. Gimana cara kita merepresentasikan ketetanggaan atau adjacency graph berupa list. Sesuai yang kalian dengar, ini adalah list dan kita bisa buat ini seperti linked list. Di sini aku cuma gambar 3 nodes aja. Kalian bisa lanjutin sendiri nanti. Dan kita lihat gimana caranya si adjacency list ini ngegambarin ketetanggaan di graph yang ada di kanan ini. Pertama ada vertex pertama itu 1, 1 punya tetangga 2 dan punya tetangga 8. Basically gitu aja. Ini bukan berarti 2 punya tetangga 8 ya, tapi 1 punya tetangga 2 dan tetangga 8. Lalu kita coba yang vertex 3 nih. 3 punya tetangga kedua, punya tetangga keempat, punya tetangga ke-8, tetangga ke-5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 7, 7 punya tetangga ke-5, 7 punya tetangga ke-6. Cukup simpel, tapi ada yang lebih simpel juga,
Itu adalah matriks. Kalau di matriks ini aku cuma gambar 5 kali 5, tapi di sini notnya ada 8, jadi harusnya 8 kali 8. Yang 0, 1, 0, 0 ini apa sih? Itu kalau kalian lihat, sebenarnya itu adalah weight, eee, tapi kalian juga bisa lihat itu true, false. Di sini aku pakai true, false karena kita graf ini nggak aku kasih weight. Kita lihat, satu apakah punya jalan ke satu? Tidak. Tetangga ke satu maksudnya tidak. Kalau ada edges mungkin ada ya. Kalau ada loop mungkin satu ya. Kalau apakah 2 punya tetangga satu? Ya, dia punya. Apakah 3 punya tetangga satu? Tidak, 4 juga nggak bisa, 5 nggak bisa. Kita lihat 2. 2 apakah punya tetangga satu? Ya, punya. Tetangga kedua sendiri? Nggak punya. Tetangga ketiga? Punya. Tetangga keempat? Nggak punya. Maksudnya tetangga keempat nggak punya bukan jalannya ya, tapi benar-benar tetangganya gini. Jadi dia nggak lewat rumah si 3. Tetangga kelima nggak punya. Kita lihat vertex 3. Dia nggak punya tetangga ke satu, punya tetangga kedua, nggak punya ke diri sendiri, punya tetangga keempat, punya tetangga kelima, ke-8, 8 di sini tapi nggak aku tulis ya, karena tabelnya cuma sampai 5. Dan seterusnya, 5 nggak punya ke satu, 5 nggak punya kedua, 5 punya ketiga, 5 punya keempat, dan 5 nggak punya ke diri sendiri. Ini 2 ini tuh adalah gimana cara kita merepresentasikan ketetanggaan dalam sebuah graf. Dan bagaimana kita tahu semua tetangganya, kita bisa buat graf itu berdasarkan tetangga-tetangga yang kita ketahui. Nah, dari tetangga-tetangga yang kita ketahui itu, ada banyak banget beragam fungsi yang bisa kita lakukan ke graf itu hanya dengan kita tahu tetangga-tetangganya. Oke, lalu ada pro dan cons, bukan cons lah ya, drawback lah atau kekurangan dari representasi berupa list. List itu bagus kalau, grafnya tuh sparse atau grafnya ringan. Bukan ringan, tidak dense, tidak padat. Lawan kata padat, eee, sparse lah ya. Maksudnya padat gimana sih? Bayangin padat tuh semuanya ini punya tetangga semuanya. Jadi 2 punya tetangga ketiga, 2 punya, tetangga keempat, jadi dia bangun jalan raya sendiri, keempat. 2 punya tetangga ke satu, 2 punya tetangga ke-8, bikin jalan layang ke-8, 2 semua dan untuk semua not, 3 punya ke satu, 3 punya ke, 3 punya ke-6, dan semua itu dense banget dan list itu bagus untuk graf yang sparse. Jadi bisa dibayangin kalau ini mungkin kalau dihapus nih 2 tetangga ini, tuh list lumayan bagus lah. Jadi meningkat keefisiensiannya. Lalu ada cons, ya of course dia nggak terlalu baik untuk graf yang dense. Oke, nah pros dan cons untuk matriks. Prosnya adalah dia bagus untuk graf yang dense. Terus mudah untuk direpresentasikan, eee, tapi bisa jadi cons juga tuh, eee, untuk grafnya. Jadi dia kan harus ngegambarin semuanya kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kalau list enggak kan, dia cuman kalau ada ya tambahin listnya. Sedangkan kalau matriks dia, harus digambar semuanya. Maka dari itu kalau grafnya sparse, lebih baik kita pakai yang matriks sajalah. Yang lainnya bisa kalian ulik lagi lebih lanjut di internet. Selanjutnya kita bakal bahas spanning tree. Apa itu spanning tree dan apa itu minimum spanning tree?
Ketemu lagi di bab 4. Aku tunggu dan semoga kalian masih enjoy sampai sekarang. Dan buat yang nonton bab 3 aja, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi. Sekarang kita udah masuk ke bab 4. Soal spanning tree dan minimum spanning tree. Apa aja yang mau bakal dibahas di sini? Actually udah pernah dibahas di semester sebelumnya di Scriptmatic, tapi kita bakal review lagi lah. Kan kesempatan kali ini adalah kita review yang sudah pernah dipelajari. Kita ke spanning tree. Apa sih spanning tree? Jadi spanning tree itu adalah subset dari graph G. Bayangin gini, ada sebuah graph G, namanya G, atau terserah kalian mau namanya apa, yang vertisnya V dan edgesnya I. Nah, spanning tree adalah subset dari graph itu yang dimana kita bisa ngecover, kita bisa menelusuri semua edge-nya, semua vertisnya dengan edge paling sedikit. Jadi kita bisa menuju ke banyak kota, semua kota di Indonesia dengan jalan yang paling sedikit. Jadi jalannya tuh pokoknya seandainya ada 10 varian jalan, kita cari jalan yang paling sedikitnya. Bukan jaraknya ya, tapi jalannya ya. Oke, bisa dilihat langsung ke contohnya. Ada graf ini yang kotak aja lah, biasa. Nah, spanning tree-nya tuh kayak gimana? Jadi spanning tree itu ada banyak banget dari sebuah graf itu. Kalian bisa lihat berapa persisnya spanning tree. Kalian bisa ulik. Sebenarnya ada rumusnya untuk cari spanning tree. Itu ada berapa maksimal dari sebuah graf. Bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat di sini juga spanning tree karena kita bisa nge-cover semuanya kayak 2, 1, 3, 4. Yang ini juga kita nge-cover 3, 1, 2. Dan edges-nya udah paling sedikit. Soalnya kalau edges-nya cuma 2, misalnya ini dihapus, kita nggak bisa nge-cover 4. Gimana coba caranya? Kan tidak bisa kan? Makanya ini paling sedikit. Lanjut. Terus apa sih minimum spanning tree? Nah, di sini minimum spanning tree adalah spanning tree yang paling minimum. Minimum dalam hal apa? Dalam weight-nya. Jadi kita cari, kan ada banyak banget tuh varian spanning tree. Nah, minimum spanning tree adalah mana sih jarak yang paling sedikit dari graf yang ada itu. Mana sih jarak yang paling kecil dari Jawa. Nah, gitu. Kalau kita lihat di graf ini ada 1 ke 2, 6, 2 ke 4, 12, ada 4 ke 3, 3, 3 ke 1, 2, 4. Di mana spanning tree yang dia jaraknya paling kecil. Kita hitung satu-satu ya. Ini 9, 33. Kalau ini 36 tambah 6, 42 ya. Terus 6, 18 tambah 3, 21. Kalau ini 36 tambah 3, 39. Udah jelas lah ya. Berarti C ini yang paling kecil. Jadi C adalah minimum spanning tree-nya. Spanning tree sama minimum spanning tree aku sudahi sampai sini saja. Selanjutnya kita bakal bahas 2 algoritma, yaitu Prim's algoritma di bab 5 dan Kruskal algoritma di bab 6. Mereka itu algoritma apa sih? Nah, mereka itu kita bakal ulik lagi lebih lanjut di
pertemuan berikutnya ya. Terima kasih udah nonton sampai sini. Semoga yang Mbak nonton di bagian ini aja paham dan masih senang dengan review graf kali ini. Terima kasih. Halo, assalamualaikum, kembali lagi. Dan sekarang kita bakal masuk ke bab 5. Di pertemuan kali ini, di video kali ini bakal dibahas dua bab langsung, yaitu Prim's algorithm sama Kruskal algorithm. Kita di sini bakal belajar learning by doing. Kita cara baru ya, daripada definisi segala macam. Kita langsung belajar learning by doing. Untuk soal definisinya, algoritma atau yang diucapkan langsung sama si Prim's-nya itu kalian bisa ulik sendiri. Sekarang kita bakal langsung hands on ke gimana kita gunain atau gimana Prim's algorithm ini kerja. Graf yang bakal kita cari minimum spanning tree-nya. Oh ya, by the way, maaf. Jadi Prim's dan Kruskal ini adalah algoritma untuk mencari minimum spanning tree yang udah kita bahas di bab 4 lalu ya. Oke, kita lanjut. Di Prim's algorithm, graf yang akan kita bahas itu adalah graf yang ada di kuning ini. Jadi kita disuruh pilih satu edge atau satu vertis ke vertis lain di mana aja terserah, dan aku pilih nomor 1 dan 7 karena murah ya, 25 dan paling kiri. Lalu apa aja sih yang harus kita lakuin? Di sini kan ada edge 40, kita masukin ke saku. Terus edge mana aja yang terekspos atas pilihan kita. Maksudnya apa? Jadi kalian lihat di sini ada newcomer alias hal yang harus dibahas, pendatang baru lah. Ini ada 45 kita masukin karena dia di 7 ya, jadi dia tetangganya 7. Ini tetangga-tetangga baru maksudnya. Jadi ada tetangga 45, oke kita masukin, 27 kita masukin, 35 kita masukin, 30 kita masukin. Tetangga nomor 1 kita masukin, karena tadi yang dipilih nomor 1 dulu ya. Ini udah masuk ke saku. Terus di Prim's algorithm kita harus pilih tetangga yang paling kecil jaraknya. Misalnya kamu di Jakarta, mana yang dari Jakarta itu paling dekat? Of course itu 27 dari tetangga ini, 40, 25 segala macam. 40, 27, 35 segala macam. Ada 27 kita pilih 27. Semua tetangga tadi kita masukin ke saku dan kita lihat lagi nih, ada tetangga baru nggak? Nah, tetangga barunya ada nih dari nomor 3. Ada tetangga yang jaraknya 28, itu ke nomor 2 ada yang tetangga jaraknya 14. Kita balik lagi ke cara yang tadi, kita pilih tetangga yang jaraknya paling pendek. Dari 40, 45, 35, 30, 28, 14, mana nih yang jaraknya paling pendek? 14 ya, kita pilih 14. Dari 14 apakah ada tetangga baru? Ya, ada tetangga baru, itu yang jaraknya 18. Terus kita pilih lagi dari semuanya. By the way yang tadi masukin ke saku ya. Mana di antara tetangga ini yang jaraknya paling kecil? Itu 18. Kita pilih 18. Wih, dari 18 dari si nomor 5 ini ada tetangga lagi nih. 10 dan 35, 30. Tapi 35, 30 ternyata balik lagi itu ke si nomor 7. Jadi kalau balik lagi kan minimum spanning tree kan tadi nggak boleh ada cycle ya, karena kita harus cari apa namanya, graf yang subsetnya tuh
edges-nya paling sedikit tapi dapat semua vertices-nya. Nah, sedangkan kalau kita cycle, of course kita balik lagi, itu namanya bolak-balik. Jadi edges-nya banyak. Sedangkan kita harus cari edges-nya paling sedikit kan. Makanya tidak boleh ada cycle. 35 ini merupakan cycle nih. Jadi kita 7, 3, 4, 5 bisa balik lagi ke 7. Makanya kita nggak pilih. Terus kita lihat ada tetangga baru 10. Oke, kita masukin 10 karena paling pendek jaraknya. Mana lagi nih? Wah, kayaknya tetangganya udah habis. Tetangga barunya karena si 6 ini punya tetangganya yang jadi cycle lagi. Oke, kita masih punya list yang mau kita visit tetangganya. Tetangga yang mau kita visit. Dari sini ada 30 bla 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 ini mana yang paling pendek? 28 dan tidak jadi cycle atau loop ya. 28. Oke, kita pilih 28. Wah, dari 28 dia punya tetangga nih yang jaraknya 15. Dan kalau kita pilih 15, dia tidak jadi loop atau apa, kita pilih. Terus masih ada sisa-sisa tetangga-tetangga yang mau di-visit, tapi apakah kita cek apakah dia bakal jadi cycle atau enggak? Kita cek 30. 30, wah jadi cycle nih, sedangkan kita harus cari spanning tree, minimum spanning tree dan minimum spanning tree, alias kita harus cari seefisien mungkin nih. Edges-nya harus paling sedikit dan semua vertices harus tercangkum, terpegang. By the way, kita udah dapat semua vertices di sini, of course harusnya nggak ada lagi edge yang kita masukin. Jadi 30 kita buang karena jadi cycle, 35 kita buang karena jadi cycle, 40 kita buang 45 kita buang karena jadi cycle, 40 kita buang karena jadi cycle. Udah gitu aja, mudah kan Prim's algoritma? Semoga nanti kalian bisa gunain Prim's algorithm ini. Lanjut ke Kruskal algorithm. Gimana sih Kruskal? Oke. Kruskal dari sisiku ini lebih mudah dari Prims. Gimana caranya? Oke, kita langsung hands-on ya. Di Kruskal algorithm, kalian harus pilih edge atau jarak antar tetangga yang paling pendek. Yang paling pendek dari graf, jaraknya mana nih? Wah, 10. Oke, masukin. Dan nggak usah disatuin dulu. Terus kita pilih lagi yang paling pendek. 14. Kita pilih lagi yang paling pendek. Ada 15 di atas itu. Kita pilih lagi yang paling pendek. Ada 18. Nah, ternyata 18 ini nyatuin vertis 4 sama vertis 5. Jadi kita bisa langsung gambar aja tuh. Mana lagi yang paling pendek dan tidak jadi cycle atau loop ya. Ingat, spanning tree, minimum spanning tree, kita harus cari edges yang paling sedikit tapi bisa mengcover semua vertis. Up. Wah, 25 ternyata yang paling pendek. Setelah semua itu, terus mana lagi yang paling pendek dari 25? Ada 27. 27 nyambungin, jadi kita gambar aja. Mana lagi ya? 27, 28. Semua ini sudah tercover. Sudah deh jadi minimum spanning tree-nya. Jadi untuk Kruskal, kalian cari sampai semua tercover dan tidak boleh ada loop atau cycle. Terima kasih. Selanjutnya kita bakal bahas soal shortest path dengan algoritma Dijkstra. Sampai sini saja, makasih yang udah nonton. Sampai saat ini, dari awal sampai akhir, atau yang nonton di bagian algoritma ini aja, makasih banyak. Semoga kalian paham, dan semoga nilai kalian bagus-bagus ya ujian nanti. Aku Rafael, sampai sini dulu, kita bakal ketemu di bab 7. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, balik lagi dengan Rafael. Di review materi graf, sekarang kita udah sampai ke bab 7, yaitu shortest path dengan algoritma Dijkstra. Shortest path itu apa sih sebelumnya? Jadi setelah kalian tahu minimum spanning tree,
dan kalian tahu spanning tree, mereka kan cari minimum spanning tree kan mencari, subset dari sebuah graf yang di mana, eee, kita harus cari edges paling sedikit, tapi semua vertex harus terpenuhi. Dan minimumnya tuh, itu yang jaraknya harus paling sedikit. Nah, di Dijkstra ini, shortest path ini di yang algoritma Dijkstra itu dia mencari semua jarak terpendek dari vertices-vertices yang ada. Wah, gimana sih itu? Oke, aku bakal gunakan hands on lagi, tapi sekarang kita benar-benar ngerjain bersama. Kit aku udah siapin tabel, vertex, dan aku bakal mulai dari, vertex A. Jadi kita bakal cari semua shortest distance dari vertex A. Dan ini bakal ada previous vertex-nya. Ini bakal nanti ya kita lihat ya. Oke, kita mulai aja. Shortest distance from A, basically kita mulai dari A. Jadi, eee, of course ini 0 ya. Oh ya, by the way kita jadiin semuanya infinity dulu ya. Oke, bayangin ini adalah infinity. Ini kita benar-benar dari awal ya. Kenapa dijadiin infinity? Kita bakal lihat nanti. Shortest distance from A to A, previous distance-nya. Wah, 0 ini ya, karena kita mulainya dari A. Lalu terus kita pilih tetangga dari A yang paling pendek dulu. Jadi aku pilih B dulu. Shortest distance from A ke B itu berapa? 3. Karena kalian lihat 3 ya. Terus kita kasih aja nih 3 di atasnya. Nah, ini yang di atas ini nunjukin berapa jaraknya ya dari A. Terus belum sampai di situ, kita cari dulu tetangga A yang lain. Ada 7. Oh ya, previous vertex dari B ini berarti A ya, karena kita mulai dari A. Previous vertex dari C nomor 3 ini. Siapa sih? A. Terus A punya tetangga ke C, nilainya 7. Ini juga A ya. Dan ini nilainya 7. Nah, setelah semua tetangga dari A itu terkunjungi, kita ubah A menjadi terkunjungi. Yap, oke. Terus dari mana, terus kita lanjutnya gimana nih? Kita pilih, distance paling kecil dari sini. Jadi ini 3 ya, kita berarti visit si B dulu. Oke, kita visit B. B punya tetangga berapa nih? Ada 2. Oke, kita pilih yang kecil lagi aja. Pertama ke D. B ini kan tulisannya shortest distance from A ya. Jadi dari A ke D itu berapa sih jaraknya? Weight-nya. 3, karena 3 ya, terus tambah ini 2. Berarti kita tulis 2. Sebenarnya, oke kita mulai nambah lagi ya. Kita bisa tulis kayak gini, D ini kan awalnya infinity. Saat kita nemu path yang lebih kecil dari path yang udah dari distance yang udah ditulis di sini, kita bisa update tabelnya.
Jadi kalau nanti ada path yang lebih kecil dari A ke D, misalnya 3, kita bisa update. Tapi kalau dia lebih besar, nggak usah di-update. Ini previous vertex-nya siapa? B ya, karena bukan A, karena dia dari B dapatnya. Oke, kita kunjungi tetangga lain dari B. B punya tetangga ke F. Jaraknya 5. Oke, jadi shortest distance from A-nya ke F tuh berapa? 3 tambah 5, ada 8. Oke, setelah B punya tetangga lagi, tidak punya, kita hapus B jadi visited. Lanjut ke, oh ya kita belum tulis ya, maaf. F, dia 8, dan dari B. Oke, karena B sudah tidak punya tetangga lagi ya. A, oh, itu udah visited, makanya kita nggak usah ke A. Kita cari, ingat yang paling kecil. B udah visited. C, D, ini masih di sini ya, visited ya. Nah ini nih, D paling kecil. Kita mulai dari D. D punya tetangga ke G, punya tetangga ke E, punya tetangga ke C. Kita mulai dari yang paling kecil. Ingat, ke C. Jadi path dari A ke B, ke D, ke C. Jadi path dari A, jarak dari A ke C, versi melewati D itu berapa sih? Kita lihat di sini sekarang ya. Ke B 3, terus ke D 5. 2, sorry. Jadi dari sampai D ini jaraknya 2 nih. Terus ke C itu 6. Dan 6 lebih kecil daripada 7. Makanya kita sekarang update tabelnya. Dan ini dari siapa? Dari D. Wah, sudah terupdate nih tabelnya. Sudah mulai kelihatan nih kegunaan Dijkstra algorithm ini. Kita lanjut ke tetangga D yang lain. Dia punya tetangga 3 dan 5. Kita ketiga dulu. Ke E. Berarti dari A ke E itu langsung aja dia itu A ke D itu 5, berarti ke E itu 8. Dia previousnya siapa? D. Kita ubah dulu ya ini ya, jangan sampai lupa. Terus kita ambil untuk si E. Ini di sini ya, kalian jangan bingung ya di sini. Ini 8. Terus terakhir ada dia punya tetangga ke G. 5 tambah 5, 10. Untuk kalian yang udah paham mungkin bisa fast forward ya nanti. Ini aku mau dari awal sampai akhir. Dari ini agar semua bisa paham. 10 ya dari itu dan itu ke D. Dari D, maaf. Apakah D punya visited lagi? Punya tetangga lain lagi? Wah, nggak ada nih. Oke, kita hapus D. Karena D sudah visited. Kita lanjut lagi. Dari semua unvisited ini, mana yang paling kecil? C berapa? 6. E berapa? 8. Terus F8, H belum ada, infinity. Wow, infinity bahaya ya. Kita ke C, berarti 6 ya. 6, dia punya tetangga ke A. A sudah visited, berarti nggak usah. Dia punya tetangga ke D. D sudah visited, berarti nggak usah. Dia punya tetangga ke F. F masih belum visited semuanya. Sekarang kita perbarui. A versi siapa tadi? B. Jadi
3 terus tambah 5, 8. Sedangkan kalau versi C, sini yang berarti dia tadi udah diperbarui dari D dulu ya. Berarti dia ke-3, terus ke-2, ke-1, tambah 5. Nah, kalau dari versi C ke F, atau kita mungkin kalau dari versi Malang, untuk ke Jawa Tengah atau Jepara, Ibu Kartini, itu lumayan jauh nih, ternyata 6 tambah 5, 11. Sedangkan di sini syarat sisanya udah 8, makanya kita nggak perbarui. Terus ada lagi nggak tetangga si C ini? Nggak ada. Oke. Kita masukin dia jadi visited. Maaf. Oke, terus kita cari yang paling kecil lagi. Dari yang unvisited. 8, F, 8, G, 10, H, infinity. Kita dari E aja lah ya. Ini boleh pilih yang mana aja. Kita mulai dari E. Dia punya tetangga mana? Ke D. D sudah visited, jadi nggak usah. Kita ke F. Masih unvisited nih F. 2. Jadi shortest path dari A ke F. Versi lewat E. Versi tol Jagorawi kali ya. Itu adalah 8 tambah 2, 10. Dan 10 lebih besar daripada 8, kita nggak perbarui tabelnya. Apakah punya tetangga lain? Tidak. Kita masukin ke visited. Bagi kalian yang udah paham sampai dari sini, boleh langsung lanjut ke materi berikutnya nanti ya. Kita ke F. Sorry. Kita pilih dulu ya. 8, 10, infinity. Berarti ini ya, 8. Kita pilih 8. 8 ini dia punya tetangga mana aja si F? Dia punya tetangga H. Yang lainnya B, tetangganya udah visited. C udah visited. Tinggal H. H 6. Berarti A ke H lewat jalur F, itu harganya atau jaraknya adalah 14. 8 tambah 6 ya. Kok 14? Jadi 3 tambah 5 tambah 6. Karena 14 lebih kecil daripada infinity, kita update ya. Dan kita kasih F. Jadi untuk sementara ini yang paling kecil dari A ke H adalah melewati si tol F ini. Dan untuk paling kecil dari tol F itu melewati tol B. Dan paling kecil untuk ke tol B adalah melewati A langsung. Oke, F udah gak punya tetangga lain ya. Kita hapus saja. Oh, ini soalnya pakai spasi ya. Biar rapi. Yap. Kita masuk ke yang masih unvisited. G, 10. G, 10 itu dia dari jalurnya si D. Kita kita cari dulu tetangganya. Tetangganya ada H, dan H masih unvisited. Tapi waktu kita tambahin, dia hasilnya sama. Jadi, ini si H ini mau dari tol G atau tolnya si F, mereka jaraknya sama. Jadi nggak usah diperbarui lah ya. Dan D udah visited, jadi dia udah nggak punya tangga lagi si G. Kita masukin aja. H sudah tidak punya tangga lagi, semuanya sudah visited, kita masukin aja. Nah, di sini udah selesai. Dan kita lihat tabelnya lagi ya. Akhirnya semua shortest path dari A itu udah dapat. B itu A shortest path langsung aja dari sumbernya. Kalau kita C itu tuh paling cepat itu lewat jalurnya si D. Karena jalurnya si D itu ngasih 6. Sedangkan kalau dari sumbernya langsung dia 7. Kalau D itu lewat jalurnya si B karena 3, 2. Nggak usah lewat jalurnya si C karena 8 ini. Ada E. Kita yang paling pendek tuh lewat jalurnya si D. Dan seterusnya. Oke.
Makasih banyak udah dengerin sampai sini, apalagi yang nonton dari awal sampai akhir. Buat yang udah paham, alhamdulillah. Buat yang belum, boleh diulang lagi videonya. Dan kalau kalian nemuin kesalahan, segala macamnya, di akhir presentasi nanti aku bakal kasih kontakku, atau gimana kalian bisa kontak aku untuk kasih tahu apa aja, terserah. Dan di meeting 8 ini, kita bakal bahas soal breadth first search dan depth first search. Makasih untuk sampai saat ini. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi. Gak kerasa kita udah di bab 8. Bab terakhir untuk pertemuan review pertama graf ini. Di bab ini, aku bakal bahas breadth first search dan depth first search. Sebenarnya bab ini nggak ada di materi BINUS Maya, tapi aku pikir ini lumayan penting untuk kalian ketahui, karena ini merupakan dasar juga, dan ini kayak kalau rumah bajanya lah ya. Walaupun pengertian tuh mungkin ilmunya untuk bangun rumah dan ini tuh ilmu bajanya. Gitulah, kita langsung aja masuk ya. Sesuai ini kita bakal bahas soal breadth first search. Oke. Pertama gimana sih untuk pengertian yang istilah kayak gitu-gitu, kalian bisa ulik di internet ya. Di sini aku bakal hands on lagi, karena menurutku hands on sepertinya lumayan cukup efektif untuk pemahaman dan cara menggunakan. Kita bakal hands on breadth first search dulu, dan gimana sih caranya? Oke. Pertama, kalian boleh pilih salah satu dari note ini untuk mulai. Dan aku pilih nomor 1. Terus kalian bisa lihat di sini ada Q. Q nada adalah tempat untuk kita nyimpan nanti ya. Jadi pertama si 1 ini aku masukin ke antrian. Terus apa aja yang harus dilakukan? Kita masukin semua tetangganya si 1 ini. Itu ada 2 dan 8 ke dalam Q. Bam. Terus semua yang ada di Q yang tetangganya belum ke visit semuanya, kita masukin ke sini ya. Ini 1 bayangin sudah tercoret karena dia udah ke visit semua tetangganya. Kita lanjutin aja deh biar lebih paham. 2, kita pilih nomor 2. 2 punya tetangga mana aja? 3 dan 6. Kita masukin. Bam. Terus kita coret 2 karena semua tetangga nomor 2 sudah tervisit. 1 udah dicoret, 2 sudah dicoret, 8. Kita masukin semua tetangga dari 8. Itu 3 dan 6. Udah ada. Ya udah, coret aja. Bam. Terus kita pilih nomor 3. Kita masukin semua tetangga nomor 3. 7, 4, 5. Terus kita coret nomor 3 karena kita udah masukin semua tetangganya. Nah, di itu kita cari nomor 6. 6 kita masukin semua tetangga nomor 6. Ada 8, ternyata udah visited. Terus 4 sudah juga, 7 sudah juga, 5 sudah juga, coret. 7, kita masukin semua tetangga 7. Sudah semua, lalu kita masukkan semua tetangga nomor 4, ternyata sudah visited semua. Dan tetangga nomor 5, nomor 3 sudah visited, 6 sudah visited, 4 sudah visited, sudah. Dan akhirnya kita dapat semua graf yang ada. Jadi si breadth versus ini gimana cara kita dapetin semua vertices yang ada ya. Kita lanjut ke, buat yang masih belum paham mungkin boleh diulang. Kita bakal lanjut ke depth first search. Di depth first search beda dengan breadth first search, namanya depth. Ya mungkin kalian sudah paham ya mengenai BFS dan DFS pada tri sebelumnya. Sini cuma pengulangan dan penekanan karena ini merupakan
komponen penting di graf. Di Diversearch kali ini sesuai namanya Dev, jadi kita mencari kedalaman. Kita menggunakan teknik struktur data stack. Aku mulai lagi dari satu. Satu ini kita pilih salah satu dari tetangga satu. Kita pilih 2. Setelah 2, kita nggak langsung pilih 8, tapi kita pilih tetangga dari 2. Aku pilih 3. Pilih tetangga dari 3. Pilih 4. Terus pilih tetangga dari 4. Aku pilih 5, 6. Terus kita pilih, nah di 6 ini kita pilih lagi, aku misalnya pilih 8 ya. Begitu sampai 8, nah di sini kan aku suruh pilih tetangga, alias ini, wah ternyata 8 ini udah mentok, karena 1 udah defisit, 3 udah defisit, 8 nggak punya tetangga lagi. Ini udah titik paling terdalam. Saat dia udah titik paling terdalam, kita hapus dia, karena dia udah nggak bisa tetangga. Terus ini bayangin dihapus, berarti kita balik lagi ke 6. Apakah 6 punya tetangga lain? Ya, dia punya tetangga 7 yang belum tervisit. Kita masukin 7. Lalu apakah 7 punya tetangga lain yang belum tervisit? Tidak, kita pop 7. Apakah 6 punya tetangga lain yang belum tervisit? Tidak, kita pop 6. 5 pop, 4 pop, 3 pop, 2 pop, 1 pop. Sehingga yang di-stuck sudah tidak ada lagi. Semisalnya begitu di 1 ini, dia sudah ternyata dia punya tetangga lagi nih 1 nih di sini. Berarti waktu di 1 kita mulai lagi telusuri 1, terus misalnya ada graf lagi di sana jauh, kita telusuri lagi, telusuri 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 telusuri, itu sampai balik lagi ke 1, di 1 ternyata dia masih punya tetangga lagi di sini, kita telusuri lagi graf yang di sini sampai kedalamannya. Nah, untuk yang satu bagian ini cuman sampai sini dan kita dapat result-nya. Tidak ngurut, ini by the way ngurut juga karena aku pilihnya 1, 2, 3 ya, padahal bisa aja yang lain. Dan itulah gimana cara kita depth search. Basically gambarannya kalian tahu kalau si breadth search dan depth search ini kita nyari semua vertices yang ada di graf. Dan tahap pencarian ini seperti depth, maju ke sini, maju ke sana itu penting untuk kita algoritma-algoritma tadi dan nanti ngoding-ngoding nanti itu benar-benar dipakai BFS dan DFS untuk cari cycle. Oke, terima kasih. Masih banyak banget materi tentang graf. Kalian bisa cari di internet. Basically yang shortest path itu juga aku referensinya dapat dari YouTube. Banyak juga ya dari YouTube, kalau kalian suka aku rekomendasiin tuh ada yang dari Google Software Engineer yang bahas graph theory. Ada juga Bapak Abdul, itu juga dia. Aku rekomendasiin untuk dilihat ya. Buat yang belum tahu, aku Rafael Ali Maulana, atau lebih lengkapnya Rafael Hizkia Bahtiar Ali Maulana Tuasamu. Kalau ada yang punya pertanyaan atau menemukan kesalahan di video, boleh hubungi aku lewat Instagram atau LinkedIn karena aku lumayan aktif di sana. Kalau Facebook enggak. Instagram aku Rafael Ali, LinkedIn aku Rafhiz. Atau kalian bisa email aku langsung ke raf.hiz@gmail.com. Sampai segini aja, aku harap ujian kalian terbantu dengan adanya ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti kita di live responsi HIMTI BINUS Bandung. Aku Rafael Ali Maulana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.